Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Penghormatan sekaligus pengakuan terhadap para penyandang disabilitas di negeri ini terus menunjukkan peningkatan. Harus kita katakan, di negeri ini penyandang disabilitas pernah dianggap seperti anak tiri. Perhatian kurang, kehadiran negara jarang, perlakuan kepada mereka pun tidak berimbang. Namun kini hal yang buruk itu semakin ternegasi. Mewujudkan hak dan keadilan bagi penyandang disabilitas adalah kemestian sejak dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Itulah yang mesti terus disuarakan, termasuk lewat peringatan Hari Disabilitas Internasional 2022 yang jatuh tepat hari ini. Untuk itulah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 3 Desember 2022 mengangkat tema memuliakan kaum difabel. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di Amjir Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania, apa kabar Mbak? Selamat pagi Eva, kabar baik, salam sehat. Salam sehat untuk Mbak Kania dan juga pemirsa. Nanti kita akan bahas ya, Mbak Kania, untuk tema editorial Media Indonesia hari ini adalah memuliakan kaum difabel. Ini akan kita bahas, akan kita suarakan ya Mbak Kania di Hari Disabilitas Internasional 2022 yang jatuh hari ini. Betul. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini, Mbak Kania dan juga pemirsa. Yang pertama, hal teknis pemilu bisa jadi politis. Ini mengacu pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin ya, Mbak Kania, saat membuka konsolidasi nasional kesiapan tahapan pemilu serentak 2024. Iya betul, ini ada kekhawatiran sebenarnya yang disampaikan oleh Presiden karena memang kerja keras dan kerja besar menunggu terutama penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Karena seperti yang kita ketahui pemilu dan juga pilkada untuk pertama kalinya akan dilakukan dan digelar secara serentak pada tahun 2024 nanti. Pertama-tama kita akan menghadapi pemilu di bulan Februari, kemudian pilkada di bulan November di tahun 2024 dan Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU untuk memastikan dan juga memanfaatkan waktu tersisa untuk meningkatkan kapasitas teknis begitu ya. Dikatakan ada 2 hal begitu yang perlu ditekankan, yaitu kesiapan peraturan teknis dan logistik, dan juga disampaikan oleh Presiden karena kedua hal tersebut bisa menjadi politis apabila tidak dipersiapkan dengan baik begitu. Nah ini yang kemudian harus dihindari. Jadi ada tahapan-tahapan dan di setiap tahapan itu harus ada pengaturan teknisnya dan setiap tahapan juga harus memiliki koridor hukum yang jelas untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Karena kalau tidak bisa diatasi dengan baik, maka kemudian akan bisa dipolitisasi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Pak Jokowi juga mengatakan hal teknis ini yang tadi saya sampaikan juga bahwa bisa menjadi politis sehingga perlu berhati-hati terutama dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik begitu untuk memastikan bahwa prasarana logistik secara detail direncanakan dan dilakukan pengadaan tepat jumlahnya dan juga tepat waktu. Betul. Jadi harus hati-hati, kemudian juga ini harus siap begitu ya Mbak Kania 2 tahun lagi dan pemilu 2024 seperti yang Mbak Kania sampaikan ini pemilu serentak menjadi momentum politik yang penting. Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar ya. Betul. Dan maka harus berhati-hati, pekerjaan yang besar menentukan masa depan bangsa. Betul. Dan KPU juga menyatakan kesiapannya ya Mbak Kania, disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari bahwa 6.341 anggota dan kesekjenan KPU dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten kota ini menghadiri Konsolnas menunjukkan optimalkan peran KPU sebagai lembaga layanan dan juga penyelenggara pemilu. Tentu kita harapkan pemilu 2024 berjalan dengan lancar ya, kan ya. Lancar dan transparan. Lancar dan juga transparan, harus transparan. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama. Berikutnya kita bahas yang kedua, yang mulus sekali jalannya Mbak Kania menjadi Panglima Tadi kita TNI sudah baru. Saksikan juga beritanya ya di headline news ya. Kita punya Panglima baru. Yaitu Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa, dan keputusan itu sudah diraih dalam rapat internal Komisi 1 secara mufakat tanpa melakukan voting, memutuskan dikatakan oleh Ketua Komisi 1 juga ya, Mutia Hafid mengatakan 9 fraksi 1 suara, tidak ada yang berbeda, keputusan diambil secara mufakat jadi tidak ada voting. Melahirkan 2 keputusan. Yang pertama adalah menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.
serta memberikan apresiasi tentunya atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional, kemudian juga memberikan persetujuan pengangkatan calon Panglima Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Ada beberapa hal yang kemudian juga disampaikan dalam proses fit and proper test yang dilakukan kemarin ya. Adalah bagaimana ke depan ada beberapa perhatian gitu yang kemudian juga akan menjadi referensi rencana kerja Panglima TNI ke depannya, mulai dari operasi militer, bukan mulai dari operasi keamanan ya, bisa dikatakan seperti itu, mulai dari operasi keamanan baik itu di Aceh, Papua, Laut Cina Selatan, dan juga bagaimana pemenuhan alutsista dan kesehatan dan kesejahteraan prajurit menjadi perhatian ke depan, dan ini akan menjadi referensi tugas-tugas dari Panglima TNI ke depan yang seperti kita ketahui memang banyak sekali tantangan ya dari sisi keamanan dalam negeri maupun regional, termasuk keamanan di Laut Cina Selatan. Ini ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh pengamat militer Beni Sukadis yang menilai bahwa sebenarnya tantangan ke depan dari TNI ini tidak banyak yang berubah karena pada dasarnya organisasi ini sudah berjalan pada jalurnya sejak era reformasi, dan yang paling utama adalah paling tidak untuk memastikan bahwa pembangunan profesionalisme dengan segala keterbatasan anggaran itu terus dilakukan, kemudian juga bagaimana TNI dapat mengubah doktrin militer dalam menghadapi tantangan ancaman militer sekaligus ancaman non-tradisional seperti perang siber. Itu mungkin ancaman yang akhir-akhir ini ya baru kelihatan dan baru terasa, dan juga perang asimetris lainnya, serta menyiapkan pasukan perdamaian dalam konflik dunia. Dan ketiga adalah pembinaan Taruna Akademi TNI yang harus lebih terbuka dengan ide dari luar dan lain sebagainya. Jadi tentunya kita mengucapkan sekali lagi selamat kepada Panglima baru. Dan selamat bertugas ya Mbak Kania, karena banyak tantangan tadi Mbak Kania sampaikan, dan juga masa jabatan nih kurang dari 1 tahun dengan tantangan yang berat Mbak Kania. Iya, betul sekali. Tentu selamat bertugas dan kita menunggu nanti pelantikannya ya. Baik. Kemudian kita bahas headline yang ketiga Mbak Kania, ini terkait dengan pasca gempa di Cianjur ya. 2 lahan relokasi masih dalam tahap kajian. 2 dari 3 lahan sebetulnya ya Mbak Kania yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Iya, ini tentunya untuk menampung lagi-lagi ya, ada 3 lahan relokasi yang disiapkan ini untuk menampung warga korban terdampak gempa, masih dalam tahap kajian teknis. Ada 2 lokasi yang sedang dipertimbangkan dan sudah disetujui, sebenarnya sudah dalam proses pembangunan rumah tahan gempa dengan konsep rumah instan sederhana sehat, tapi mungkin masih dikoordinasikan 2 titik yang belum clear and clean. Ada 2 lokasi ini, salah satu diantaranya seluas 4 hektar bisa menampung 300 sampai dengan 320 unit rumah. Kemudian ada satu lagi luasnya 10 hektar dan bisa dibangun sekitar 800 unit rumah. Tentunya ini adalah tindak lanjut dari bencana yang terjadi di Cianjur, di mana kemudian memang seperti yang kita saksikan juga begitu ya, saat ini di layar sudah tidak layak lagi untuk dihuni oleh warga, sehingga memang membutuhkan relokasi. Ini mungkin adalah bangunan contoh ya. Betul, Mbak. Tapi kalau kita melihat nanti ada mungkin bisa diperlihatkan juga betapa memang kondisinya sudah tidak memungkinkan bagi warga untuk tetap tinggal di situ, sehingga dari pemerintah mengambil inisiatif untuk merelokasi gitu dan menyiapkan lahan yang memadai. Betul. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ke depannya, memastikan bahwa bencana ini ada proses evaluasinya begitu ya, ketika kita melihat korban begitu banyak yang jatuh. Bagaimana antisipasi ke depannya pemerintah memastikan bahwa korban yang jatuh kemarin itu pada saat bencana di Cianjur itu tidak terulang kembali, termasuk membangun infrastruktur rumah yang memang tahan gempa. Tahan gempa, betul. Bahkan sampaikan dampaknya begitu besar ya kalau kita lihat visual sebelum-sebelumnya, bahwa dampak dari gempa Cianjur ini menyebabkan banyak rumah yang rusak, dan tadi kita lihat ini adalah visual rumah contoh Mbak Kania ya. Tadi ada laporan rekan kami juga Cecilia Sinabariba bahwa beberapa titik sudah dibangun rumah contoh. Ini juga menggunakan dana stimulus ya Mbak Kania, 50 juta untuk rumah yang rusak parah, kemudian 25 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan 10 juta rupiah untuk rumah yang rusak ringan. Itu adalah stimulus dari pemerintah ya. Dan Presiden Joko Widodo juga meminta harus dibangun rumah yang tahan gempa. Tentu ini harus dilaksanakan ya Mbak Kania, dan kita kawal bersama pelaksanaannya. Iya, betul sekali Eva. Baik, itu adalah 3 headline media Indonesia untuk hari ini Mbak Kania dan juga pemirsa. Berikutnya kita bahas tentu yang seperti di awal kita sampaikan tadi ya, ini kita bahas, kita suarakan di Hari Disabilitas Internasional 2022 yang jatuh hari ini Mbak Kania, memuliakan
kaum difabel. Nah, apakah selama ini kita sudah memuliakan teman-teman kita Mbak Kania? Sudah ada progres, sudah ada perkembangan yang lebih baik. Paling tidak kalau kita melihat ya, kita pertama-tama memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada hari ini. Dan pada hari ini juga kami terus menyuarakan agar keadilan dan juga hak dari para penyandang disabilitas ini diwujudkan. Tidak hanya sejak dulu, tapi sekarang dan juga ke depan di masa yang akan datang. Dan suara itu juga kemudian semakin kuat untuk digaungkan ketika dunia juga mulai memperhatikan atau paling tidak menggaungkan bagaimana pembangunan inklusif itu harus dilakukan, tidak terkecuali bagi kaum difabel dengan menjamin kesetaraan bagi mereka dan juga sejajar dengan kita semua, termasuk juga dalam hal perhatian pemerintah gitu ya. Di Indonesia sebenarnya sudah ada undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengatur pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berasaskan antara lain gitu ya, penghormatan terhadap martabat, kesetaraan, kemudian juga aksesibilitas, inklusif tanpa diskriminasi serta perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Jadi melalui undang-undang ini tentunya kita melihat ada keseriusan dari pemerintah untuk semakin memuliakan kaum difabel yang jumlahnya itu ada 22 juta di tanah air ini. Dan tapi tentunya undang-undang ini tidak bisa memaksakan kemanusiaan gitu ya pada kita semua. Kita butuh kepekaan lebih dari semua kalangan, termasuk dalam hal ini juga dari sektor swasta misalnya, untuk memperhatikan perhatian lebih kepada pemenuhan hak dari kaum disabilitas. Betul, bahkan sampaikan ada keseriusan, sudah ada undang-undangnya, tetapi realisasinya apakah betul-betul sudah menyeluruh, sudah menunjukkan memuliakan kaum difabel? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mbak Kania. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Sabtu 3 Desember 2022. Memuliakan kaum difabel. Memuliakan kaum difabel. Penghormatan sekaligus pengakuan terhadap para penyandang disabilitas di negeri ini terus menunjukkan peningkatan. Difabel butuh kehadiran negara, juga kita semua, dan negara kian memperlihatkan kehadirannya di sisi mereka. Penyandang disabilitas memang tidak seberuntung kita yang normal. Mereka memiliki keterbatasan akibat berbagai sebab. Akan tetapi, bukan berarti boleh diperlakukan berbeda. Mereka sama dengan kita, tidak berbeda dan pantang dibeda-bedakan. Mereka ada bukan untuk dikasihani, tetapi mesti dihormati sebagai manusia yang juga punya hak asasi. Bisa jadi penyandang disabilitas perlu perhatian lebih karena mereka punya kekurangan. Namun, atensi dengan porsi lebih tinggi bukan berarti mereka punya derajat rendah. Mewujudkan hak dan keadilan bagi penyandang disabilitas adalah kemestian sejak dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Itulah yang harus terus disuarakan, termasuk lewat peringatan Hari Disabilitas Internasional 2022 hari ini. Dengan tema solusi transformatif untuk pembangunan inklusif. Peran inovasi dalam mendorong dunia yang dapat diakses dan adil, dunia berkomitmen memosisikan kaum difabel kian setara dengan manusia normal. Kita sepakat, sangat sepakat dengan semua hal baik itu, hanya dengan cara pandang dan komitmen yang sama yang dapat membantu penyandang disabilitas secara terhormat pun dengan kita, Indonesia. Harus kita katakan, di negeri ini penyandang disabilitas pernah dianggap seperti anak tiri. Perhatian kurang, kehadiran negara jarang, perlakuan kepada mereka pun tak berimbang. Namun, kini hal-hal yang buruk itu semakin ternegasikan. Kita menyambut positif bahwa negara terus berupaya mengintensifkan kehadirannya di sisi mereka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah salah satu bentuk keseriusan negara memperhatikan kaum difabel. Undang-undang itu mengatur pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berasaskan antara lain penghormatan terhadap martabat, kesetaraan, aksesibilitas, inklusif, tanpa diskriminasi, serta perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan negara atas penyandang disabilitas semakin tinggi dengan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas. 7 komisionernya pun sudah dilantik pada 1 Desember 2021. Pengakuan negara terhadap penyandang disabilitas kentara pula dengan pemberian penghargaan dan bonus yang sama kepada atlet para games yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Kementerian Sosial juga punya beragam kebijakan dan program nyata buat penyandang disabilitas. Sebut saja Indonesia Melihat dengan operasi katarak terhadap 3.100 orang serta pemberian alat bantu netra seperti tongkat adaptif dan gadget beraplikasi khusus. Ada pula Indonesia Melangkah dengan penyerahan kaki palsu, kursi roda, dan alat bantu fisik lainnya. Lalu Indonesia Mendengar dengan memberikan alat bantu dengar dan gadget beraplikasi khusus tunarungu. Terkait dengan penyandang disabilitas psikososial atau ODGJ, ada program berupa pembebasan korban pasung di 31 titik di seluruh tanah air. Bantuan tunai untuk yatim, piatu, dan yatim piatu pun dilaksanakan. Belum cukup, Kemensos menggelar pameran berbagai produk hasil karya para penyandang disabilitas. Di samping itu, Kemensos melalui Ditjen Rehabilitasi Sosial memaksimalkan bantuan makan kepada penyandang disabilitas dan warga lanjut usia keluarga tunggal. Pedoman mengenai hal itu pun belum lama diperbarui agar pelaksanaannya bisa lebih optimal. Meski ada kekurangan, kita patut mengapresiasi segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperlakukan penyandang disabilitas sebagaimana mestinya. Pemerintah telah memberikan perhatian lebih. Hal itu pula yang seharusnya ditunjukkan para pihak termasuk kalangan swasta. Memuliakan penyandang disabilitas di negeri ini yang jumlahnya sekitar 22 juta tak hanya merupakan perintah undang-undang. Lebih dari itu, ia amanah mulia kemanusiaan. Pemirsa, kami harus jeda dulu sampai kami mendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia untuk membahas lebih lanjut tema kita pagi ini, yakni memuliakan kaum difabel. Kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Pepen Nazarudin. Selamat pagi Pak Pepen, salam sehat Pak. Selamat pagi Bu Eva, salam sehat kembali. Baik, Pak Pepen, tema Hari Disabilitas Internasional tahun ini ialah partisipasi bermakna menuju pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Nah, hingga saat ini apa saja Pak tantangan terbesar pemerintah dalam menciptakan lingkungan inklusif bagi para teman-teman kita, teman-teman para disabilitas? Ya, pertama terima kasih media Indonesia atas editorial hari ini. Memang tantangan kita masih terbuka ya karena berbagai pelayanan sosial yang ditujukan untuk saudara kita para penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan baik oleh pemerintah maupun berbagai komponen bangsa lainnya seperti itu. Ya, tantangan terbesarnya apa saja Pak selain layanan yang tadi Anda sampaikan? Ya tentunya pemenuhan atas hak-hak dasar dari para penyandang disabilitas yang memang harus kita lakukan secara terencana, masif dan tentu sistematis dan berkelanjutan seperti itu Mbak. Dan ini mungkin memerlukan peran serta dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun komponen bangsa yang lainnya seperti itu. Baik, hak-hak dasar ya Pak. Kita bahas salah satunya soal lingkungan profesional ya Pak. Sebetulnya kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Salah satunya mengamanatkan bahwa perusahaan swasta untuk mempekerjakan minimal 1% teman-teman kita difabel dari total pekerja. Sedangkan BUMN sebanyak 2%. Tetapi ini diakui juga oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini belum terrealisasi. Tantangannya di mana Pak? Apa sebabnya? Ya mungkin belum terrealisasi karena memang memerlukan beberapa penyesuaian ya, misalnya untuk lingkungan kerja yang tentu harus
juga disesuaikan dengan jenis dari penyandang disabilitas itu sendiri. Kemudian juga kita juga harus menyiapkan para penyandang disabilitas itu untuk memasuki dunia kerja yang mungkin ada kriteria dan persyaratan tertentu seperti itu, Mbak. Tapi ke depan bagaimana Pak untuk betul-betul bisa merealisasikan ini? Ini kan sudah menjadi amanat undang-undang Pak, supaya semuanya punya hak yang sama, kesetaraan termasuk di lingkungan profesional di dunia kerja. Ya, untuk dunia kerja mungkin nanti dari Kementerian Tenaga Kerja itu lebih terkait dengan hal partisipasi kerja dari penyandang disabilitas. Nah, untuk dari Kementerian Sosial atas arahan Ibu Menteri Sosial, kita berupaya untuk meningkatkan berbagai layanan yang menjadi hak dasar dari penyandang disabilitas. Misalnya tadi di editorial disampaikan adanya program-program terkait Indonesia Melihat, ya, kemudian Indonesia Mendengar dan Indonesia Melangkah itu terus kita masifkan, dan di tahun 2023 berbagai program juga sudah kita rancang untuk ke arah sana seperti itu, Pak. Apa saja Pak untuk 2023 program-program yang berpihak kepada kaum difabel? Ya, yang paling utama dari kami dari Kementerian Sosial tentunya adalah berbagai kegiatan program untuk respon-respon kasus, ya, kita menyebutnya seperti itu, karena atas arahan Menteri Sosial bagaimana kita secara cepat untuk dapat memberikan kebutuhan bagi pelayanan kepada penyandang disabilitas. Kemudian berbagai program yang baru sekarang ini, misalnya bantuan permakanan untuk disabilitas, itu juga oleh Bu Menteri Sosial digencarkan pada tahun ini, dan 2003 akan dilanjutkan. Kita memberikan pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi saudara kita penyandang disabilitas yang dari keluarga miskin seperti itu, Pak. Baik, bantuan-bantuan diberikan, tetapi penting juga Pak supaya teman-teman kita bisa berdikari, salah satunya adalah dengan modal pendidikan, tingkat pendidikan. Kalau kita melihat data BPS Pak tahun 2020, masih ada sekitar 20,51% penyandang disabilitas yang tidak pernah sekolah, kemudian sekitar 29% tidak tamat SD, dan 29% lainnya tamatan SD. Dan ini artinya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masih rendah Pak, akan menyulitkan untuk mencari pekerjaan. Apa respon dari Kementerian Sosial? Ya, itu bukan tantangan kita bersama, Mbak, ya, terkait dengan peningkatan pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan tentunya kita semua pihak harus menuju ke arah sana agar para penyandang disabilitas itu memiliki taraf pendidikan yang paling tidak bisa memenuhi persyaratan kerja seperti itu. Baik, Pak. Sebetulnya pemerintah juga sudah membentuk, ya, Komisi Nasional Disabilitas sejak Desember tahun lalu, artinya sudah 1 tahun berjalan. Apa catatan dari Kementerian Sosial, karena tentu berkoordinasi ya dengan Kementerian Sosial? Ya, betul. Jadi pembentukan Komisi Nasional Disabilitas oleh Bapak Presiden tanggal 1 Desember itu 2021, ini sekarang mungkin baru berusia 1 tahun, ya. Jadi kita sudah bekerja sama, ya, baik dari berbagai penyusunan regulasi aturan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas maupun berbagai kegiatan layanan nyata untuk pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas seperti itu. Isu-isu kerjasama apa yang sudah dilakukan, isu-isu prioritas untuk diselesaikan bersama antara Kementerian Sosial dengan Komisi Nasional Disabilitas? Untuk isu bersama yang pada waktu dekat untuk tahun 2023 kita sudah menyusun bersama rancangan untuk perencanaan program khususnya yang dari Kementerian Sosial dalam rangka pelayanan bagi para penyandang disabilitas. Kemudian juga berbagai regulasi selalu kita lakukan secara bersama-sama dalam koordinasi dengan Komisi Nasional Disabilitas. Regulasi apa saja, Pak Pepen? Regulasi yang kita susun misalnya untuk Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar, dan Indonesia Melangkah, nanti kita akan susun sebagai suatu regulasi yang bisa mendukung bagi berbagai kegiatan-kegiatan untuk program-program bagi saudara kita para penyandang disabilitas meta, disabilitas fisik maupun disabilitas psikis seperti itu. Terakhir, Pak Pepen, di momen Hari Disabilitas Internasional ini bagaimana komitmen pemerintah, komitmen Kementerian Sosial untuk bersama-sama memuliakan kaum difabel? Kita yang paling utama adalah tentunya meningkatkan
kuantitas dan kualitas program yang ada di Kementerian Sosial, Mbak. Tadi kita menyebutkan misalnya untuk Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar, Indonesia Melangkah itu kita perluas jangkauannya, kemudian juga intensitasnya juga kita tingkatkan seperti itu. Tentunya dalam koordinasi dan kemitraan dengan Komisi Nasional Disabilitas. Baik. Oke. Baik, terima kasih Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Pepen Nazarudin sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Pepen. Baik, makanya tadi kita sudah simak ya dari Kementerian Sosial, komitmennya adalah akan memperluas, salah satunya memperluas program bantuan, kemudian layanan yang jangkauannya akan lebih luas untuk teman-teman kita kaum disabilitas. Iya betul, dan ini layak sekali diapresiasi begitu ya. Ada banyak catatan gitu yang kemudian juga telah disampaikan dalam editorial Media Indonesia sebelumnya, catatan perhatian yang sudah diberikan oleh negara seperti pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang tadi sempat disebut-sebut. Per tahun kemarin beranggotakan 7 orang komisioner dan berada di bawah presiden langsung. Kemudian juga belum lagi penghargaan dan beragam program begitu yang sudah diluncurkan dari Kemensos misalnya tadi sempat disebutkan yang secara khusus memang memberikan bantuan kepada kaum disabilitas. Namun yang perlu dipastikan juga ya, kalau kita boleh sedikit mengkritik itu sebenarnya kan tantangannya masih banyak sekali, PR-nya masih segudang begitu ya, memang tidak mudah begitu, karena kalau kita bicara mengenai pengakuan ini kan sebenarnya juga baru akhir-akhir ini saja, itu yang kemudian juga harus kita sadari bersama begitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ke depan sesuai dengan tema dari tahun ini ada solusi yang transformatif begitu, dan bagaimana peran inovasi di dalamnya, terutama dalam pembangunan yang inklusif di mana kaum disabilitas itu harus mendapatkan hak dan juga kesetaraan yang sudah menjadi hak mereka begitu ya. Bagaimana kemudian mereka bisa meraih kesetaraan itu yang kemudian harus diformulasikan strateginya seperti apa begitu. Termasuk juga hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk salah satu yang kemudian disoroti juga adalah soal hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gitu dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan infrastruktur gitu ya, infrastruktur yang tersedia saat ini di mana kaum disabilitas ya kalau misalnya merujuk dari definisinya sendiri kan mempunyai keterbatasan fisik dan juga mental gitu. Bagaimana kemudian mereka bisa dibantu supaya akses mereka itu tidak terhambat gitu untuk mendapatkan berbagai pelayanan dasar gitu. Tadi dari Kemensos kan sudah ada gitu, tapi untuk pendidikan gitu, untuk kesehatan dan lain sebagainya itu sebenarnya juga rapornya masih belum terlalu baik begitu. Nah, berkaitan dengan fasilitas dan akses, misalnya fasilitas umum saja begitu, bagaimana kita melihat sejauh ini, apakah sudah cukup ramah disabilitas begitu, misalnya kalau kita mendatangi paling tidak ya di jalan gitu ya, dalam keseharian mereka gitu, bagaimana mereka mobilitas mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu yang kemudian harus menjadi perhatian juga ke depannya. Nah, ini berkaitan dengan pembangunan tadi gitu ya. Nah, konsepnya ke depan pembangunan yang inklusif itu juga harus memperhatikan apa yang menjadi hak dan juga kebutuhan dari kaum disabilitas. Ya, akses kemudian kesetaraan ini menjadi tantangan, menjadi pekerjaan bersama ya. Makanya masih ada catatan-catatannya dan ini tentu harus diselesaikan supaya betul-betul bisa memuliakan kaum difabel. Nanti kita akan bahas lagi ya. Ini sebenarnya butuh pemahaman dari kita semua juga begitu ya. Karena banyak yang masih mungkin belum terlalu paham begitu ya tentang disabilitas ini begitu, karena pada dasarnya memang kategorinya kan ada banyak sekali begitu, dan bagaimana kita memperlakukan mereka dalam hal memberikan keadilan dan juga tidak sekedar mengkasihani tapi memuliakan begitu kan, artinya mengangkat martabat mereka untuk mendapatkan perlakuan yang sama rata, sama seperti kita semua. Iya, jadi bukan hanya dari pemerintah tetapi kita juga ya, bahkan ya merangkul, memuliakan teman-teman kita. Tapi kita bahas lagi nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Kania dan juga pemirsa sudah terhubung beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat selalu. Saya pertama sekali saya apresiasi dengan Metro TV ini, khusus di editorial ini, betul-betul memuliakan kaum difabel. Jadi begini, saya sangat di Kepri aja lah, yang skala kecil aja ya kita ambil, karena Kepri kan provinsi yang kecil. Tapi saya tengok di setiap instansi, apalagi yang saya bangga tuh dengan di kepolisian. Ada 2 pelayanan di kepolisian itu yang jelas tuh.
SIM, dengan apa, dengan SKCK. Itu mereka tuh memang mempersiapkan sampai dengan toiletnya di mana-mana di bandara juga udah sangat bagus menghargai kaum difabel ini, disabilitas ini. Nah, masyarakatnya juga begitu, Mbak. Saya punya pengalaman juga. Ya, di bandara ada aja orang menolong, bantu nolong saudara kita naik kursi roda kan. Jadi ini juga ada yang saya agak tanda tanya juga, Mbak Eva, Mbak Gania. Penyerapan kaum saudara kita yang tidak beruntung ini diserapan di ASN. Nah, ini yang kurang dengan persentasenya nggak salah itu 2,5%, nggak salah. Tapi saya tak begitu tak begitu nampak betul. Jadi ini kalau dapat, apalagi di BUMN kan diapakan 2%, di swasta 1%. Jadi tapi saya apresiasi dengan pemerintah Republik Indonesia yang sekarang nih. Betul-betul kaum difabel sudah mulai nampak diapakan betul. Betul-betul dihargai betul-betul dia dimanusiakan betul. Ini yang ada agak ya. Saya juga dan instansi pemerintah lah sekarang, untuk kaum difabel itu memang fasilitasnya sudah dicukupkan lah, sudah lengkapkan lah. Apalagi di penjagaan Polres itu, kalau datang itu dia bantu tuh mendorongnya kursi roda kalau dia pakai kursi roda. Gitu juga di pelabuhan. Jadi kalau masyarakatnya udah pemerintah juga ada begitu. Ya, itu aja saya apresiasi dan selamat kepada hari ulang tahun difabel dunia ini. Iya, Hari Disabilitas Internasional, Pak. Baik. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya kita sapa Ibu Ong Mewa dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu Ong, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini hari difabel. Semoga para difabel bahagia dan sejahtera. Jadi kita hargai dan kita rawat Mbak Eva, karena tidak ada satu manusia pun yang menghendaki cacat fisik. Semua itu ciptaan Allah. Dengan adanya difabel, kita tidak boleh membedakan Mbak Kania. Kita hargai. Dia juga mempunyai kelebihan Mbak Eva. Nah, terutama dia mempunyai kelebihan, tapi kalau dia menjadi ASN, pasti akan ditolak karena fisiknya tidak seperti orang normal. Nah, inilah Mbak, kita memuliakan difabel. Sekarang di mana-mana Mbak Kania, Mbak Eva, itu sudah disediakan untuk orang difabel. Sampai di MRT, di rumah sakit pun difabel dihargai. Jangan Mbak meremehkan difabel. Dia juga punya kelebihan. Dia juga punya kepintaran Mbak. Nah, inilah kita hargai. Bagaimana ikut membangun negeri ini agar sama-sama ciptaannya Allah. Semoga difabel ini tidak merasa Mbak Kania, Mbak Eva, minder ya. Karena dia juga bisa Mbak Eva berdiri sendiri mandiri. Nah, pemerintah juga memberikan bantuan. Kalau yang tidak punya kaki juga diberi kaki. Kalau yang tidak mendengar dibeli alat pendengar. Semoga difabel ini seperti manusia normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong dari Pejaten, Jakarta. Berikutnya Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Selamat pagi Pak Yunus Luat, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh rekan KRI tercinta dan selamat pagi untuk Mbak Eva, Mbak Kania. Kita memang wajib untuk memuliakan kaum difabel. Karena sebagai manusia, kita ketahui tidak ada satu orang pun yang menghendaki untuk dilahirkan atau memilih untuk dilahirkan dalam keadaan penuh keterbatasan. Penyandang disabilitas memang tidak seberuntung kita yang normal. Mereka memiliki keterbatasan akibat berbagai sebab. Namun, ingat, tidaklah berarti boleh diperlakukan berbeda
Nah, saya sangat menghargai contoh kinerja pihak kepolisian atau Polri karena ya salah satu sudah membuktikan ada perlakuan khusus yang terbaik bagi kaum difabel ini. Misalkan di dalam melatih mereka menggunakan kendaraan roda 3 dan lain sebagainya. Itu mereka pihak Polri dan pemerintah sudah serius untuk peduli dengan kaum difabel sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian, keseriusan pemerintah Republik Indonesia kepada saudara-saudari terkasih kita yang memiliki keterbatasan fisik. Nah, kemudian ada juga dibentuk Komisi Nasional Disabilitas yang sudah dilantik per 1 Desember tahun 2021. Mari kita semua melalui pemerintah, kalau pemerintah juga ada keterbatasan anggaran, kita sebagai warga masyarakat biasa bergotong royong membantu di mana mereka berada, karena di mana-mana pasti ada saudara-saudara kita yang seperti ini. Dan ingat, itu bukan pilihan mereka, tapi ini adalah anugerah Allah untuk mereka. Oleh sebab itu mari kita saling mengasihi supaya Indonesia ini selalu terberkati. Terima kasih, sukses selalu, salam sehat, panjang umur, terberkati selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta dan untuk Mbak Eva dan Mbak Tania, karena Metro TV sudah mengangkat kepedulian nyata kepada kaum disabilitas. Sukses selalu, Tuhan berkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Amin. Terima kasih Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kaltara. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Ibu. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Mbak Kania Sutisnawinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama mengetahui bahwa bangsa yang berbudaya tinggi itu adalah bangsa yang bisa menghargai kaum difabel. Dan saat-saat ini bangsa Indonesia ini sudah memperlihatkan peralihan ke arah bangsa yang berbudaya ini. Kita lihat banyak fasilitas untuk kaum difabel ini di apakah itu di kendaraan, di gedung-gedung, dan di jalan juga. Dan apalagi dengan jelas Pak Jokowi memberikan penghargaan untuk yang mendapatkan medali itu untuk penyandang disabilitas ini, itu sama dengan yang yang normal. Dan persoalan difabel ini juga sudah dibahas di G20. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu maha besar. Seseorang yang punya kekurangan pasti diberi kelebihan. Bukankah kita tahu? Ya, baik. Puan yang menyandang difabel ini, menyandang disabilitas, ya malah 2 tunarungu, juga tunanetra, tapi bisa jadi ahli fisika dan kimia. Jadi kita ini mari menggali kelebihan mereka dengan tadi dikatakan membantu mengatasi kesulitan atau kekurangan yang ada. Jadi kita sudah lihat ada gerai-gerai makanan yang menerima karyawan yang tunarungu, juga bisa disalurkan, jangan mengeksploitasi kekurangannya. Jadi diarahkan seperti ada diarahkan di panti pijat. Nah, jadi jangan mengasihani, tapi menghargai dengan setara. Penyanyi kelas dunia yang penyandang disabilitas juga banyak. Nah, sekarang mari kita bersama-sama bahwa mereka juga punya kelebihan yang tidak kita punyai. Semudah-mudahan tidak ada lagi penyandang disabilitas ini yang berkeliaran di jalan untuk
maaf meminta-minta, tapi arahkan Baik. dan gali kelebihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Tadi Mbak Kania kita simak ya, apresiasi diberikan oleh para penelpon. Bentuk kepedulian kepada teman-teman kita kaum difabel ditunjukkan oleh pemerintah dengan adanya undang-undang, kemudian juga ada Komisi Nasional Disabilitas, dan juga tadi poin menarik disampaikan oleh Ibu Indra bahwa bangsa yang berbudaya tinggi adalah bangsa yang menghargai kaum difabel. Iya, betul sekali, sependapat dengan semua penelpon begitu ya. Senang sekali begitu bahwa dari semua penelpon ini memang mereka mempunyai pendapat yang kurang lebih sama begitu dengan apa yang disampaikan oleh Editorial Media Indonesia, dan memang salah satunya mengapa kemudian kita memperingati Hari Disabilitas Internasional ini adalah soal pengakuan begitu, dan bagaimana kita juga memobilitas dukungan, karena seperti yang tadi sudah disampaikan gitu, mereka ini mungkin adalah kaum yang kurang beruntung, tapi sebenarnya dari definisinya sendiri, dari definisi disabilitas itu, mereka adalah juga kaum yang punya kemampuan yang sebenarnya berbeda karena keterbatasan yang mereka miliki. Tapi mereka punya kemampuan, dan itu yang kemudian harus digali dan didukung begitu ya. Dalam hal ini misalnya negara, pemerintah gitu, untuk memastikan bahwa paling tidak dari hak-hak dasar mereka itu sudah terpenuhi. Termasuk juga kayak tadi yang sempat disebutkan adalah soal bagaimana memastikan kesejahteraan dengan memastikan mereka mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, memastikan bahwa sejumlah regulasi yang sudah banyak ini dan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini juga diketahui gitu oleh kaum disabilitas, kaum difabel, sehingga akses terhadap program, akses terhadap bantuan gitu dan lain sebagainya itu mereka juga ketahui dan mereka pahami gitu. Jadi memang ini butuh dukungan dari semua pihak. Yang paling utama adalah bagaimana kemudian mereka itu juga harus diangkat kepercayaan dirinya, karena kan tadi sempat disebut gitu ya, keterbatasan itu bukan berarti mereka tidak punya kemampuan gitu ya, dan keterbatasan itu tidak membuat mereka itu menjadi layak untuk didiskriminasi apalagi disisihkan gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya, pesan-pesan positif yang tadi kita dengar dari para penelpon gitu, dan mudah-mudahan ini juga menjadi kepedulian kita semua ya. Betul, pesan positif disampaikan oleh para penelpon, dan tentu ini juga tidak hanya berlangsung hari ini, di momen ini Mbak Kania, tetapi harus dirawat untuk ke depan ya Mbak Kania, bagaimana kita semua bisa memberikan akses begitu ya, saling memuliakan, empati. Paling tidak ya, kita mengajak semua pihak begitu ya untuk berempati, tidak membuli karena mereka saudara kita, untuk menghargai mereka dan bagaimana memastikan bahwa mereka terus percaya diri dan untuk terus menggali kemampuan-kemampuan yang mereka bisa berikan dan bisa membuat mereka bisa berpartisipasi secara penuh gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu yang paling utama, karena kan memang kalau kita lihat dari taraf kehidupan saja ya, mohon maaf gitu ya, taraf kehidupan dari kaum disabilitas memang masih belum terlalu baik gitu, dan ini yang juga harus menjadi perhatian dari Kemensos. Tadi mengatakan berulang kali bahwa ya sejumlah layanan sosial ini memang diarahkan untuk membantu, tapi kan bagaimana mereka bisa berdikari, bisa berdiri sendiri karena mereka punya kemampuan, sehingga dari kita semua juga harus menyadarkan bahwa mereka itu kepercayaan dirinya harus terus dibangun. Baik, kita bahas lagi nanti Mbak Kania, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Mbak Kania, tadi sebelum jeda kita sampaikan soal semuanya punya peran yang sama untuk memuliakan kaum difabel ya Mbak Kania, termasuk tema tahun ini adalah solusi transformatif untuk pembangunan inklusif, peran inovasi dalam mendorong dunia yang dapat diakses dan adil. Dunia berkomitmen memosisikan kaum difabel kian setara. Soal kesetaraan lagi-lagi Mbak Kania, dan juga peran inovasi menjadi penting ya. Karena banyak sekali contoh ya sekarang ini dengan perkembangan teknologi gitu ya, harusnya ini kan bagian dari inovasi ya, harusnya peran teknologi ini juga bisa ada memberikan daya dukung gitu terhadap bagaimana kaum disabilitas itu menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika misalnya kita bicara tadi soal infrastruktur yang masih mungkin di beberapa tempat sudah memadai tapi belum merata begitu. Akses mereka di jalan, akses mereka ke transportasi, akses mereka ke layanan kesehatan dan lain sebagainya. Apakah sudah memperhatikan gitu ya kebutuhan dari kaum disabilitas? Karena jika infrastruktur ini atau sarana dan prasarana ini tidak diperhatikan, ini termasuk bagian dari keadilan. Itu yang dimaksudkan dengan keadilan gitu. Jadi bahwa mereka itu kebutuhannya juga diperhatikan terutama dalam konsep pembangunan gitu ya.
pembangunan di mana mereka bisa berpartisipasi terlepas dari keterbatasan yang mereka miliki. Dan lagi-lagi ini kan soal pemahaman ya, soal disabilitas ini kan ada banyak kategorinya, ada yang keterbatasan fisik, ada yang keterbatasan mental dan lain sebagainya begitu. Nah ini yang mungkin juga perlu pemahaman dari kita semua gitu untuk supaya kita bisa lebih berempati, tidak membuli gitu, dan bagaimana mereka, kita juga menjadi bagian dari solusi gitu ya, solusi yang transformatif itu kan, itu adalah pesan dari Hari Disabilitas Internasional tahun ini. Dan saya rasa ya dalam hal ini juga tadi kan dikatakan ada beberapa hak gitu ya, ada konvensi PBB begitu yang mengatur secara khusus hak disabilitas, kaum disabilitas, ada 10 hak, dan diantaranya itu adalah bagaimana mereka bisa bebas dari eksploitasi dan kekerasan, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas pekerjaan dan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Jadi ada 10 hak. Nah kita yang kemudian juga harus mengevaluasi sejauh mana sih sebenarnya kita mengetahui hak-hak yang sebenarnya menjadi hak dari kaum disabilitas dan bagaimana kita semua bisa berpartisipasi untuk pemenuhannya gitu. Tapi di atas segalanya itu memang negara yang harus hadir gitu untuk memastikan dan memberikan perlindungan lebih, perhatian lebih gitu kepada kaum disabilitas agar mereka bisa berpartisipasi sebagai warga negara dan untuk tidak dikasihani ya, tapi untuk memastikan bahwa hak asasinya mereka sebagai manusia itu juga diakui dan terpenuhi. Baik, gitu. Mengutip kalimat terakhir di editorial Media Indonesia hari ini, Mbak Kania memuliakan penyandang disabilitas di negeri ini yang jumlahnya sekitar 22 juta. Tadi Mbak Kania juga sampaikan tidak hanya merupakan perintah undang-undang, tapi lebih dari itu ya Mbak Kania, amanah mulia kemanusiaan. Betul. Baik, terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu Mbak Kania. Salam sehat. Pemirsa, meski masih ada kekurangan, kita patut mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperlakukan penyandang disabilitas sebagaimana mestinya. Karena mereka telah memberikan perhatian lebih dan hal itu pula yang seharusnya ditunjukkan para pihak termasuk kalangan swasta. Memuliakan penyandang disabilitas di negeri ini yang jumlahnya sekiranya sekitar 22 juta orang tidak hanya merupakan perintah undang-undang, tapi lebih dari itu, ialah amanah mulia kemanusiaan. Terima kasih telah menyaksikan editorial Media Indonesia hari ini pemirsa. Saya Fawanda pamit undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat.